Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini merupakan lanjutan dari video part pertama yang membahas mengenai tugas yang telah kalian kumpulkan di e-learning. Kalau pada part 1 kita sudah membahas dari nomor 1 sampai 5, pada part ini kita akan membahas dari nomor 6 sampai 10. Kita mulai saja ya. Untuk soal nomor 6, buktikan bahwa 2 dikurangi cos kuadrat A per sin A itu sama dengan kosekan A ditambah sin A. Nah, yang namanya membuktikan itu ada berbagai macam cara juga. Bisa jadi modalnya yang kiri, tujuan akhirnya yang kanan. Bisa jadi modalnya yang kanan, tujuan akhirnya ruas kiri. Itu ya, tapi yang salah itu ketika mengasumsikan ini langsung sama dengan, nanti kita lihat contohnya. Ini merupakan jawaban yang betul, sampel jawaban yang betul. Kalau kalian lihat, ini cara pertama, dia modalnya adalah ruas kanan, jadi membuktikan dari ruas kanan ke kiri. Kosekan alfa diubah menjadi 1 per sin alfa, lalu sin alfanya tetap. Setelah ini dijumlahkan, ini kan penjumlahan pecahan, dijumlahkan disamakan penyebutnya yaitu sin A. Sin A dibagi sin A 1 kali 1 1, ini ya. Kemudian sin A dibagi 1, sin A dikali sin A menjadi sin kuadrat A. Kemudian sin kuadrat A ini bisa kita ubah menggunakan identitas trigonometri. Kenapa harus diubah? Karena ini lihat, tujuan akhirnya ini yang di atas adalah cos kuadrat A, sehingga bagaimanapun caranya kita perlu mengubah dengan modal identitas trigonometri yang sudah kita punya. Diubah sin kuadrat A nya ini menjadi 1 min cos kuadrat A. Ini kan bisa dijumlahkan ya, 1 ditambah 1 hasilnya 2 min cos kuadrat A per sin A, sehingga sudah sama dengan bentuk ruas kiri ini terbukti. Nah, bagaimana cara kedua? Cara kedua ini kebalikannya. Jadi dari membuktikan dari kiri, modalnya yang kiri, yang ini gimana caranya jadi yang kanan. Ini sebetulnya mirip, hanya betul-betul kebalikannya dari cara yang pertama. Nah, yang dua ini pertamanya diubah menjadi 1 ditambah 1 dikurangi cos kuadrat A per sin A. Nah, kemudian yang 1 min cos kuadrat A ini kan bisa diubah menjadi sin kuadrat A ya, sehingga diperolehlah 1 ditambah sin kuadrat A per sin A. Ini kan penjumlahan pecahan, boleh kita pecah menjadi 1 per sin A ditambah sin kuadrat A per sin A. 1 per sin A ini adalah kosekan A, kemudian sin kuadrat A per sin A ini kan bisa dibagi menjadi sin A saja, sehingga ini juga terbukti. Kemudian cara yang ketiga, ini modalnya merupakan yang kiri juga, jadi dari yang kiri ke kanan. Ini mah dari awal langsung mengubah, ini kan soalnya 2 min cos kuadrat A ya, ini langsung dipecah si pecahannya menjadi 2 per sin A dikurangi cos kuadrat A per sin A. 2 per sin A itu sama saja dengan 2 kosekan A ya. Kemudian yang ruas kanan diubah cos kuadrat A yang ini menjadi 1 min sin kuadrat A. Kemudian ini dipecah lagi pecahannya menjadi 1 per sin, ini ya, sin A maksudnya, 1 per sin A dikurangi, kenapa ini jadi ditambah? Karena ini tanda negatif ini kan harusnya ada kurung ya, negatif kali 1 negatif 1, negatif kali negatif jadi positif. Kemudian ini sin kuadrat A dibagi sin A itu kan jadi sin A saja. Ya, kemudian yang 1 per sin A diubah menjadi kosekan A. Nah, ini 2 kosekan A dikurangi kosekan A menjadi kosekan A saja. Yang belakangnya ini sin A.
ditambah sin A, sehingga ini juga terbukti. Jadi sebetulnya cara 2 dan 3 cukup mirip, hanya ada proses yang berbeda. Ini sama-sama betul, jadi boleh-boleh saja kalian mau pakai cara pertama, kedua, ketiga. Mungkin kalian juga punya cara yang berbeda yang lain, itu bagus selama kita tidak menyalahi konsep dengan mengubahnya menggunakan identitas trigonometri. Itu untuk membuktikan. Yang perlu kalian perhatikan dalam membuktikan adalah ini salah satu proses yang kurang tepat ya. Kalau kalian lihat di sini ada, ini kan yang awal 2 dikurangi cos kuadrat A per sin A sama dengan kosekan alfa ditambah sin alfa. Yang keliru adalah ini memindahkan yang ruas kanan ke ruas kiri. Ini yang tidak boleh ya, dalam proses membuktikan. Ini salah. Kenapa salah? Kalau kita memindahkan ruas, berarti asumsinya ini sudah betul operasi sama dengan ini. Sedangkan yang mau kita lakukan itu membuktikan, artinya menunjukkan bahwa proses di ruas kiri dan ruas kanan ini pada akhirnya adalah betul. Jadi asumsinya ini merupakan dua pernyataan yang berbeda gitu. Ini pernyataan 1, ini pernyataan 2. Jadi kalau mau yang 1 punya proses sendiri, yang 2 juga punya proses sendiri. Jadi jangan dulu diasumsikan ini sebagai satu pernyataan yang betul gitu ya. Kan kita mau membuktikan apakah ini benar atau tidak, sehingga tidak boleh dipindah ruas kan seperti ini. Jadi agak kurang tepat. Kemudian untuk yang nomor 7, jika theta sudut lancip dan cos theta sama dengan 3/5, maka nilai dari sin theta dikali tan theta dikurangi 1/2 tan kuadrat theta adalah, ketika sudutnya lancip berarti ini pasti terletak di kuadran 1, sehingga kita tidak perlu khawatir ya, semua nilai sin, cos, dan tannya pasti bernilai positif. Kemudian setelah itu kita gambarkan, kalian mau gambarkan silahkan, tidak pun tidak apa-apa, namun agar lebih mudah sih lebih baik digambarkan. Cos theta itu kan samping per miring, berarti sisi sampingnya adalah 3, sisi miringnya adalah 5. Kemudian kita bisa mencari sisi depannya menggunakan Pitagoras ya, ini langkah-langkahnya, sehingga diperoleh hasilnya 4. Atau kalian kalau mengingat triple Pitagoras juga langsung menuliskan 4 juga boleh. Sehingga kita peroleh cos theta-nya tadi 3/5, sin theta itu depan per miring 4/5, kemudian tan itu depan per samping 4/3 ya. Dari mana sih depan, samping, miring? Jangan lupa yang menjadi patokan adalah theta-nya. Sisi miring sisi terpanjang, sisi depan sisi di hadapan sudut, sisi samping ini yang berhimpit. Seperti itu ya. Lalu ditusikan saja ke soal yang ditanyakan, yakni sin theta dikali tan theta dikurangi 1/2 tan kuadrat theta. Nah, proses ini juga perlu hati-hati. Yang didahulukan adalah operasi perkalian, kemudian kuadrat dulu ya sebelum jumlah dan pengurangan, sehingga kita peroleh sin theta-nya tadi 4/5, kemudian dikali tan theta-nya 4/3 dikurangi 1/2 dikali tan kuadrat theta-nya adalah 4/3 kuadrat. Kemudian tinggal kita hitung. Sin theta dikali tan theta itu kan 4/5 dikali 4/3, penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Maka 4 dikali 4 hasilnya 16, 5 dikali 3 hasilnya 15 dikurangi 1. Proses yang di bawah kita dahulukan terlebih dahulu yang kuadratnya, sehingga kita peroleh 2 dikali 16/9 ya. 4 kuadrat itu 16 dan 3 kuadrat adalah 9. Kemudian yang atas, yang 1 diubah menjadi 15/15. Kenapa? Ini kan disamakan penyebutnya agar bisa kita hitung, sehingga diperoleh 16 dikurangi 15/15 menjadi 1/15. Kemudian yang bawah 2 dikali 16 jadi 32/9. Ingat ya, yang 2 ini hanya dikalikan ke pembilangnya saja, karena perkalian pecahan itu
pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Asumsinya ketika ada angka 2 ini kan punya penyebut per 1 gitu ya. Kemudian kita lakukan operasi lanjutan. Ini harusnya sama dengannya sejajar, bukan yang di atas. Sehingga kita peroleh 1/15 yang asalnya dibagi, per ini kan dibagi ya. Dibagi menjadi dikali, kemudian penyebut ditukar ke pembilang. Sehingga kita peroleh menjadi 1/15 dikali 9/32. Ini bisa kita sederhanakan dengan membagi menggunakan angka 3. 15 bagi 3 itu 5. Kemudian 9 dibagi 3 itu adalah 3. Kita kalikan saja penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. 1 dikali 3 itu 3. 5 dikali 32 adalah 160. Jadi jawabannya adalah 3/160. Beberapa ada yang tidak disederhanakan, jadi jawabannya menjadi 9/480. Itu juga betul, namun agar lebih tepat ini lebih baik disederhanakan. Itu ya untuk yang nomor 7. Kemudian bagaimana dengan soal nomor 8? Diketahui tan tetanya adalah A per B, maka B per A kuadrat ditambah B kuadrat adalah, nah agar lebih terbayang sih sebaiknya digambarkan, tapi kalau misalnya tanpa digambarkan kalian sudah bisa menjawab juga tidak apa-apa, jadi silahkan pilih jawaban atau cara yang menurut kalian paling mudah. Kita gambarkan, misalkan ini sudut theta, tan itu adalah depan per samping, maka sisi di depannya adalah A, lalu sisi sampingnya adalah B. Nah, untuk mencari sisi miring, kita bisa menggunakan Pythagoras sehingga diperoleh akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, yang ditanyakan di soal adalah B per A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita lihat, B ini sisi samping ya. B sisi samping, kemudian yang akar itu adalah sisi miring, sehingga samping per miring adalah cosinus theta. Itu untuk yang nomor 8. Kemudian untuk yang nomor 9, jika alfa ada di kuadran 2 dan sin alfa adalah 4/5, maka nilai dari 2 cos alfa dikurangi tan alfa adalah, ini perlu sedikit hati-hati ya, karena terletak di kuadran 2. Otomatis cosinus ini pasti bernilai negatif, kemudian tan alfa juga pasti bernilai negatif. Ini merupakan sampel jawaban yang betul. Sin alfa itu depan per miring, maka sisi yang di depannya adalah 4, sisi miringnya 5. Menggunakan Pythagoras kita dapat menentukan sisi samping yaitu 3. Ini proses Pythagorasnya ya. Mungkin kalian sudah tidak asing, jadi tidak akan terlalu ibu bahas. Kemudian tinggal kita substitusikan ke soal yang ditanyakan. 2 cos alfa dikurangi tan alfa sama dengan 2 dikali, nah ini negatif dari mana? Dari ini, penjelasan kuadran 2. Otomatis tandanya tinggal kita cantumkan negatif. Cos itu apa? Samping per miring, makanya 3/5. Kemudian tandanya ditulis lagi, dikurangi. Ingat juga tan itu bernilai negatif, depan per samping, jadi 4/3. Setelah itu kita hitung biasa, 2 dikali negatif 3 jadi negatif 6, 5 nya tetap, negatif dikali negatif jadi positif, 4/3. Baru ini dilakukan operasi penjumlahan pada pecahan. Disamakan penyebutnya, KPK antara 5 dan 3 adalah 15, kemudian kita tinggal isi unsur di atasnya. 15 bagi 5, 3. 3 dikali negatif 6 adalah negatif 18. Kemudian 15 dibagi 3 adalah 5. 5 dikali 4 adalah 20. Negatif 18 ditambah 20 hasilnya adalah 2. Kemudian penyebutnya tetap per 15, sehingga jawabannya adalah 2/15. Kemudian ini ada jawaban yang sedikit kurang tepat. Sebetulnya kalau proses di bawahnya ini sama ya, ini juga betul. Yang menjadi salah adalah ini, sisi dinyatakan negatif, ini yang salah betul. Karena ketika kita menentukan nih, panjang sisi 0 cm saja tidak bisa kalian gambarkan, apalagi negatif. Gimana coba dibayangin?
kita tidak bisa gambarkan. Tapi tanda negatif ini tadi seperti yang ibu bilang, konsep kuadran. Jadi kalau digambarkan ini harusnya tetap saja alfa atau positif ya digambar, tapi nanti nilainya jadi negatif karena pengaruh dari kuadran. Itu perlu diperhatikan ya. Kemudian untuk yang nomor 10 ini ada 2 poin. Tunjukkan kebenaran pernyataan berikut, apakah benar atau salah. Berdasarkan jawaban teman kalian, ibu ambil beberapa jawaban yang menurut ibu sih bagus karena ini berbeda jawabannya. Yang pertama, ini modalnya adalah dari yang kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan diubah. Pertama, menggunakan identitas secant kuadrat X diubah menjadi tan kuadrat X ditambah 1. Kemudian yang atas itu difaktorkan menjadi tan kuadrat X ditambah 1 dikali tan kuadrat X min 1. Nah, kalau kalian mau mencek hasil pemfaktoran itu gampang, tinggal kalian kalikan saja dengan kali pelangi. Kalau bentuknya menjadi bentuk sebelumnya berarti pemfaktoran kalian sudah betul. Ini betul pemfaktorannya. Kemudian ada yang bisa dibagi. Ini tan kuadrat X ditambah 1 bisa dibagi tan kuadrat X ditambah 1 yang di bawah, sehingga hasilnya adalah tan kuadrat X min 1. Maka ini juga terbukti. Untuk cara yang kedua, di sini yang uniknya adalah setelah yang tadi kan difaktorkan, kalau ini mah mengubah dengan bentuk lain. Tan pangkat 4x diubah menjadi tan kuadrat X dikuadratkan, dikurangi satunya tetap. Nah, kemudian tan kuadrat X ini diubah lagi menggunakan identitas trigonometri menjadi secant kuadrat X dikurangi 1 kuadrat dikurangi 1. Ini kan bisa dihitung ya yang di dalam kurung. Setelah dikuadratkan menjadi secant pangkat 4x dikurangi 2 secant kuadrat X ditambah 1. Betul juga yang ini. Kurungnya bisa kita hilangkan sehingga 1 bisa dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 0. Jadi yang tersisa adalah secant pangkat 4x dikurangi 2 secant kuadrat X. Kenapa ini tiba-tiba demikian? Ini kan sama-sama bisa dibagi secant kuadrat X ya, sehingga difaktorkan terlebih dahulu sebelum proses yang teman kalian kerjakan. Jadi ada step yang terlewat tapi tidak masalah. Ini secant kuadrat X difaktorin ya, karena kedua sukunya bisa dibagi oleh secant kuadrat X. Kemudian secant kuadrat X dibagi secant kuadrat X itu adalah, maksudnya secant pangkat 4x ya, dibagi secant kuadrat X itu adalah secant kuadrat X dikali secant kuadrat X dikurangi 2 per secant kuadrat X. Nah, yang ini bisa dibagikan secant kuadrat X dengan secant kuadrat X. Kemudian teman kalian mengubah lagi yang secant kuadrat X ini dengan tan kuadrat X ditambah 1. Nah, karena kurungnya bisa dihilangkan, 1 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 1. Tan kuadrat X nya tetap, sehingga terbukti juga. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah mengubah, kalau yang tadi makan kiri ke kanan ya, sekarang modalnya itu yang kanan jadi ke kiri. Ini cara ketiga. Ini cara pertama ya tadi. Cara kedua, modalnya yang kanan jadi yang kiri. Modal yang kanan berarti tan kuadrat X min 1. Nah, yang min 1 ini diubah menjadi secant kuadrat X per secant kuadrat X. Boleh gak? Boleh, tentu saja, karena ketika unsur-unsurnya sama seperti ini kan memang hasilnya 1, sama seperti 5 per 5, 7 per 7 itu kan 1. Begitu juga dengan secant kuadrat X per secant kuadrat X, jadi tidak masalah. Kemudian dilakukan operasi pengurangan pada pecahan sehingga diperoleh hasilnya tan kuadrat X dikali secant kuadrat X dikurangi secant kuadrat X per secant kuadrat X. Ini baris yang kedua ya. Kemudian X kita turunkan, dan yang secant kuadrat X ini diubah menjadi 1 per tan kuadrat X dikurangi secant kuadrat X. Ini ada yang kelewat, yaitu harusnya ada per secant kuadrat X ya.
di langkah yang ini, tapi padahal di bawahnya ditulis lagi, harusnya masih ada. Kemudian kita peroleh tan kuadrat X dikali 1 jadi tan kuadrat X. Kemudian tan kuadrat X dikali tan kuadrat X menjadi tan pangkat 4X. Yang di belakangnya tetap dikurangi sekan kuadrat X. Kemudian tan kuadrat X itu dikurangi sekan kuadrat X, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga terbukti kalau misalnya modal yang kanan hasil akhirnya adalah tan pangkat 4X dikurangi 1 per sekan kuadrat X. Ini jawabannya juga betul. Kemudian setelah tadi cara pertama, kedua, ketiga, ini cara yang keempat, yakni modalnya adalah yang kiri jadi yang kanan. Apa yang berbeda? Nah, yang berbeda adalah sekan kuadrat X. Ini teman kalian maksudnya X ya, bukan theta. Tan pangkat 4X min 1 ini diubah tan pangkat 4X nya menjadi tan kuadrat X plus 1 dikali tan kuadrat X min 1. Nah, yang sekan kuadrat theta nya dipisahkan menjadi 1 per sekan kuadrat theta. Ingat, 1 per sekan kuadrat theta ini kan sama saja dengan cos kuadrat. Mohon maaf, bukan sekan kuadrat theta, maksudnya sekan kuadrat X. Ini sama saja dengan cos kuadrat X. Kemudian dikalikan cos kuadrat X kali tan kuadrat X jadi cos kuadrat X tan kuadrat X. Cos kuadrat X dikali 1 jadi cos kuadrat X. Kemudian ini masih dikali ya, dikalikan dengan tan kuadrat X min 1. Setelah itu, kalau kalian perhatikan, tan itu kan sama saja dengan, Ibu kasih gambar, sin kuadrat X per cos kuadrat X ya. Sehingga ini bisa dibagi si cos kuadrat X nya dengan cos kuadrat X di penyebut, sehingga hasilnya jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X nya ini dari yang belakang, cos kuadrat X. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X menurut identitas adalah 1. Unsur yang di belakangnya tetap, yaitu tan kuadrat X dikurangi 1, sehingga terbukti. Itu cara yang nomor 4 atau cara keempat. Yang perlu diperhatikan adalah sama seperti tadi sudah dibahas ya, kalau ini tidak boleh memindahkan ruas ya. Ini kan dipindahkan, ini tidak boleh, karena asumsinya kan kita mau tahu benar atau salah. Kalau kita pindahkan ruasnya berarti kita sudah mengasumsikan kalau pernyataan ini benar, sedangkan kita baru mau memeriksanya. Seperti itu ya. Untuk yang B, ini juga ada beberapa jawaban, Ibu tampilkan saja ya. Yang pertama adalah mengubah kosekan kuadrat A dikurangi kotangan kuadrat A, ini kan sama saja dengan 1. Kemudian setelah itu difaktorkan menjadi kosekan A ditambah kotangan A dikali kosekan A dikurangi kotangan A. Ini bisa dibagi sehingga hasil akhirnya adalah kosekan A ditambah kotangan A. Ini juga betul. Untuk cara yang kedua, kan kita ini masih sama. Untuk cara yang kedua ini masih sama, caranya itu dari kiri ke kanan juga dengan menambahkan unsur lain. Nah, ini dengan mengalihkan sekawan, yaitu dengan mengalihkan kosekan A ditambah kotangan A per kosekan A ditambah kotangan A. Boleh gak ini? Boleh, karena betul seperti yang temannya tulis ya, ini sama dengan 1. Ini betul. Setelah itu dikali silang. 1 dikali kosekan A ditambah kotangan A adalah kosekan A ditambah kotangan A per yang penyebut dikalikan pelangi, sehingga hasilnya kosekan kuadrat A dikurangi kotangan kuadrat A. Setelah ini yang kosekan kuadrat A diubah menjadi 1 ditambah kotangan kuadrat A. Kan kurungnya bisa dihilangkan ya. Yang kotangan kuadrat A
bisa dikurangi dengan kotangan kuadrat A yang ini sehingga hasilnya sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Sehingga hasil akhirnya adalah kosekan A ditambah kotangan A. Ini juga terbukti benar. Itu cara yang kedua. Oke, untuk cara yang ketiga, ini merupakan cara dari kiri ke kanan juga dengan modal 1 per kosekan A dikurangi kotangan A. Diubah yang kosekan A nya menjadi 1 per sin A, kemudian kotangan A menjadi cos per sin. Kemudian dilakukan penjumlahan pecahan atau pengurangan pecahan. Disamakan, ini kan sama-sama per sin A, kita tinggal tulis ulang, berarti atasnya tetap 1 dikurangi cos A ya. Kemudian ini kan 1 per 1 min cos A per sin A bisa diubah menjadi sin A, ini sama saja dengan sin A per 1 min cos A. Kemudian teman kalian mengalihkan dengan 1 ditambah cos A per 1 ditambah cos A. Ini boleh juga ya, karena ini sama dengan 1. Meskipun berubah bentuk, ini tidak merubah nilainya. Kemudian yang sin A dikali 1 plus cos A ini mau kalian kali-kalikan terlebih dahulu, silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Ini teman kalian tidak mengalihkannya, jadi bentuknya tetap sin A dalam kurung 1 ditambah cos A ya. Ini kan dikali sama saja ya. Kemudian yang bawahnya dikalikan pelangi. Ini 1 kali 1, kemudian pokoknya dikali pelangi sehingga hasil akhirnya adalah 1 dikurangi cos kuadrat A. Cos kuadrat A ini bisa diubah menjadi sin kuadrat A. Sin kuadrat A bisa dibagi dengan sin A yang di atas sehingga hasil akhirnya adalah 1 ditambah cos A per sin A. Dipecah menjadi 1 per sin A ditambah cos per sin, sehingga hasilnya terbukti kosekan A ditambah kotangan A. Itu cara yang ketiga. Rata-rata ini modalnya yang kiri, jadi yang kanan ya. Kemudian yang perlu diluruskan sama seperti tadi, ini ada proses pemindahan ruas ya ke sini, sedangkan ini tidak boleh, jadi hati-hati seperti yang sudah ibu jelaskan. Oke anak-anak, itu dia ke-10 nomor yang ada di tugas yang telah kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di e-learning. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.